Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, baik kelas 9A maupun kelas 9B, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masa kemerdekaan sampai reformasi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masa-masa awal kemerdekaan di mana kita sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 114. Baik. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan bangsa Indonesia itu belum stabil, terutama di bidang politik dan ekonomi. Namun dalam bidang sosial budaya menunjukkan kemajuan yang berarti. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia setelah merdeka? Mari kita sama-sama mempelajari tentang materi berikut ini. Yang pertama, keadaan di bidang ekonomi. Keadaan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah terpuruk. Hal ini terjadi karena adanya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Selain itu juga keadaan kas negara, bea cukai dan pajak dalam keadaan kosong. Di sini yang harus saya jelaskan itu tentang inflasi. Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang, atau bisa diartikan secara sederhananya mata uang itu tidak bernilai. Ini adalah masalah yang sangat serius. Terkadang kita berpikir, kenapa sih negara ini nggak mencetak uang sebanyak-banyaknya, terus bisa buat bayar utang negara, terus bisa memberikan fakir miskin uang. Jadi nggak sesederhana itu di dalam pembuatan uang. Kalau kita mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, jadi negara itu mencetak uang itu harus ada jaminannya di bank internasional gitu. Nah, ini harus saya jelaskan biar kamu bisa berpikir secara rasional gitu. Terkadang kalau kita berpikir logika saja, kenapa sih negara Indonesia nggak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Nah, kalau uang yang beredar itu terlalu banyak juga, maka orang tidak akan mau berusaha mendapatkan uang. Kamu bisa bayangkan, kalau orang gampang mendapatkan uang, nggak ada yang bekerja. Kemudian semua orang punya uang yang banyak. Apakah mata uang itu berlaku? Apakah uang itu menjadi berharga? Tidak. Karena tidak ada yang mau berusaha mendapatkan uang. Nah, disitulah jawabannya. Kenapa kok pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Jadi biar kamu paham. Kalau kamu mendapatkan uang dengan mudah, kamu nggak akan mau berusaha. Sekarang kalau semua orang punya uang yang banyak, nggak ada yang mau kerja lagi. Bagaimana coba? Pak Indra dapat uang banyak, dapat miliaran rupiah. Pak Indra nggak mau jadi guru, udah di rumah aja. Tukang sayur punya uang banyak, nggak mau jadi tukang sayur.
Supir angkot punya uang banyak, nggak mau jadi supir angkot lagi, udah di rumah semua. Terus kira-kira bisa nggak kehidupan itu berlangsung? Tidak bisa. Nah, jadi inilah jawabannya mungkin yang ada dalam pikiran kalian. Kenapa kok pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Agar tidak terjadi inflasi. Inflasi itu adalah penurunan mata uang, ya, sehingga mata uang itu tidak berharga kembali. Nah, itu ya inflasi. Kemudian, oleh karena itu pemerintah menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu mata uang De Javase Bank, Hindia Belanda, dan pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain, yaitu menasionalisasikan De Javase Bank, KLM, KPM, dan perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika Serikat. Tetapi semua tidak memberikan hasil yang diharapkan karena adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Di sini ada istilah yang harus Pak Indra jelaskan, yaitu adalah menasionalisasikan. Jadi kata-kata ini maksudnya adalah mengambil alih perusahaan-perusahaan milik bangsa asing yang sudah menjajah di Indonesia. Jadi ditukar kepemilikan menjadi pemiliknya adalah negara Indonesia. Nah, itu maksud daripada menasionalisasikan. Lalu banyak peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara. Salah satunya adalah perang melawan sekutu dan nikah. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha meningkatkan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Jadi pada masa-masa awal-awal kemerdekaan, bangsa kita itu benar-benar terpuruk di bidang ekonominya. Oleh sebab itu, pemerintah pada masa itu berupaya dengan sekuat tenaga untuk melakukan pemulihan ekonomi, ya, dengan cara mengadakan konferensi ekonomi. Di situ dibahas bagaimana pengadaan pangan, bagaimana pengadaan produksi, bagaimana pengaturan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintahan di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, sehingga kita bisa seperti sekarang ini pada masa ini. Nah, itu juga semuanya berkat daripada perjuangan para pahlawan. Makanya anak-anakku sekalian, kita tidak bolehlah melupakan jasa para pahlawan. Karena berkat mereka lah kita bisa hidup seperti sekarang ini di Indonesia yang menjadi negara berkedaulatan, menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang bebas menentukan ke arah mana bangsa ini berjalan. Lalu kita berbicara tentang bidang sosial dan budaya. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum merdeka, terjadi diskriminasi dalam kehidupan rakyat Indonesia yang terbagi menjadi kelas-kelas, karena sebelum merdeka yang menjadi rakyat kelas atas adalah orang Eropa dan Jepang, karena mereka yang menjajah Indonesia. Adapun rakyat pribumi hanyalah menjadi masyarakat rendahan yang kebanyakan menjadi pegawai dari bangsawan ataupun penguasa. Namun setelah tanggal 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi ras dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Disinilah bentuk kedaulatan, disinilah bentuk kemerdekaan yang kita perjuangkan. Karena pada masa penjajahan seperti itu, kita yang punya tanah air
malah menjadi budak, malah menjadi pesuruh, malah menjadi pekerja di negara sendiri. Apakah kita mau seperti itu lagi sekarang? Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, perkaya diri kalian dengan ilmu, perkaya diri kalian dengan skill dan kemampuan kalian, agar kita bisa menjadi negara yang disegani oleh bangsa asing. Jangan sampai bangsa kita kembali dijajah. Karena hidup dalam penjajahan itu penuh dengan penderitaan. Kita menjadi budak di negara kita sendiri. Inilah tugas kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan jasa para pahlawan pendahulu kita, agar kita bisa tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari segala ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri kita sendiri yang ingin merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Selain menghapus diskriminasi ras, masih banyak perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Misalnya dalam bidang pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia, bidang sastra, seni musik, dan seni lukis. Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang paling penting. Karena bangsa yang bodoh adalah bangsa yang lemah. Bangsa yang lemah akan mudah sekali dijajah kembali oleh bangsa-bangsa asing yang memang kuat. Oleh sebab itu, perkuat diri kita agar kita tidak kembali dijajah oleh bangsa asing. Dan salah satu tujuan daripada negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan ilmu kepada generasi muda, yaitu kalian. Kalianlah nantinya akan menjadi penerus-penerus bangsa ini. Jangan melupakan itu semua, nak. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan kalian. Raihlah cita-cita kalian. Buatlah bangga orang tua kalian. Buatlah bangga diri kalian. Dan buatlah bangga bangsa ini. Jangan sampai kita menjadi generasi muda yang malah menjadi beban negara kita. Di situ dibutuhkan tekad yang kuat dan semangat yang kuat untuk belajar dengan baik. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan utama adalah menitikberatkan pembangunan awal di bidang pendidikan. Program tersebut dipelopori oleh seorang tokoh, seorang pahlawan, yaitu Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan yang juga menjabat sebagai Menteri Pengajaran setelah kemerdekaan tahun 1945. Kalau sekarang itu Menteri Pendidikan. Kalau zaman awal-awal kemerdekaan disebut dengan Menteri Pengajaran. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara menginstruksikan agar mengibarkan bendera merah putih di setiap kantor, mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara resmi, dan wajib menyampaikan semangat kebangsaan kepada generasi penerus bangsa. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga melarang pengibaran bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan menghapus pelajaran bahasa Jepang pada zaman itu. Nah, tujuan daripada Ki Hajar Dewantara adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa memiliki bangsa ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mendirikan sekolah dari pendidikan rendah, zaman itu disebut dengan sekolah rakyat, 6 tahun. Sekarang kita mengenalnya dengan SD, sekolah dasar, pendidikan umum, SLTP dan SLTA, pendidikan kejuruan dalam berbagai bidang, serta mendirikan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1949 dan Profesor Dr. Sarjito menjadi rektor yang pertama. Penggunaan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional
terus digalakkan. Dalam bidang sastra, lahir angkatan 45 yang dipelopori oleh seorang sastrawan Indonesia, yaitu Chairil Anwar dan Idrus. Dalam seni musik, lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Komponis-komponis tersebut diantaranya ialah Ismail Marzuki dengan karyanya Gagah Perwira, Gugur Bunga, dan Indonesia Pusaka. Selanjutnya ada Cornel Simanjuntak dengan karyanya Teguh Kukuh Berlapis Baja, Maju Indonesia, dan Tanah Tumpah Darahku. Kusbini dengan karyanya Bagimu Negeri, Rela, dan Pembangunan. Seni lukis juga berkembang dengan dipelopori oleh Sujoyono, Agus Jaya Susmita, Rusli, Sumarjo, Afandi, dan Basuki Abdillah. Seni drama dari film dipelopori oleh Dr. Huyung, Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, Suryo Sumanto, dan Joyo Kusumo. Kemudian berkembang pula media komunikasi, terutama surat kabar, dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat dengan PWI pada tanggal 9 Februari tahun 1946 dengan Mr. Sumanang sebagai ketuanya. Dan pada tanggal 8 Juni 1946 dibentuklah Serikat Penerbit Surat Kabar. Baik, anak-anakku sekalian, di masa perjuangan kita sudah mengenal bagaimana tokoh-tokoh Indonesia baik dari golongan muda maupun golongan tua berselisih paham sehingga timbullah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian akhirnya disepakati untuk kita memproklamasikan bangsa kita. Enggak berhenti di situ saja perjuangan bangsa. Karena perjuangan bangsa itu baru dimulai untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang seperti sekarang ini. Jadi anak-anakku sekalian, saya hanya berpesan, kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita selalu warisi semangat juang dari para pahlawan. Sekarang kita hidup tidak di zaman penjajahan, tapi moral bangsa kita sedang dijajah. Ini yang harus kita lawan. Kembalikan moral bangsa kita. Kembalikan jati diri bangsa kita. Itu adalah tugas kita sebagai penerus bangsa. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk absensi dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.